Hai bro, jadi hari ini nggak lagi kemana-mana ya, nggak lagi goes, nggak lagi ngetrip, nggak lagi dolan, nggak lagi kulineran gitu kan. Dan ya wes akhirnya tak pakai untuk review kamera yang tak pakai selama ini bro, karena kemarin beberapa hari setelah upload beberapa episode pakai kamera yang baru ini. Sebenarnya bukan baru sih, tapi kamera bekas bro, bekas berkualitas. Nah, kemarin banyak yang tanya nih, Mas Mas pakai kamera apa? Nah, gitu kan. Kok bisa stabil? Gambarnya asik gitu kan. Oke. Jadi tak cerita dulu. Dulu pernah pakai yang namanya kamera mirrorless Nikon 1J5 gitu, teman-teman. Kemudian selain itu juga pakai action cam. Action cam itu nggak bertahan lama sih. Xiaomi Yi Discovery nggak begitu lama, tak jual lagi. Berikutnya pakai yang namanya action cam tanpa merek, pokoknya action cam HD gitu kan. Selain pakai mirrorless ya, kemudian action camnya tak jual semuanya, sisa mirrorless itu awal beli sampai kemarin akhirnya tak jual. Kenapa kok tak jual? Karena udah lama gak terpakai juga, dan bagiku itu kurang praktis juga teman-teman, untuk ngevlog, untuk yang namanya go west, untuk kulineran dan sebagainya. Di bawah tas lumayan berat, kemudian juga baterai pun juga kurang asik. Kemudian kalau pindah gambar pun juga harus pakai yang namanya adapter. Ya bisa sih, bisa langsung ke PC, tapi nggak bisa langsung ke handphone. Nah gitu, jadi itu kurang praktisnya itu teman-teman. Nah akhirnya mirrorless tak jual, tak tuker. Alhamdulillah laku. Kemudian tak tuker yang namanya bentar ya, Tara GoPro Hero 7 Black. Oke lanjut bro. Jadi kemarin kan mirrorless sudah laku, kemudian tak ganti nih, tak belikan GoPro Hero 7 Black, tapi second. Kenapa second? Nah ini kan ada burik-buriknya gitu kan. Bekas bro, bekas berkualitas gitu kan. Tapi nggak apa sih, meskipun juga bekas, tapi hasil gambarnya masih keren banget gitu kan. Dan kenapa saya memilih Hero 7 Black? Karena menurut influencer yang ada di YouTube juga yang lain gitu kan, Hero 7 ini adalah GoPro terbaik di antara GoPro 6 ke bawah, 6, 5, 4, 3, 2 atau GoPro series yang lainnya seperti itu ya. Tapi kalau untuk 7 ke atas ya itu udah bagus banget gitu kan. Ini adalah terbaik dari stabilisasinya, kemudian juga terbaik dari hasil gambarnya, kemudian terbaik dari hasil audio yang dihasilkan dengan GoPro Hero 7 Black ini. Oke. Nah, ini kan GoPro unitnya. Nah, kemarin beli pas itu dapat ini. Nah, ini covernya ini buat GoPro-nya. Oke. Nah, ini guys. Jadi maksudnya GoPro sini covernya, tapi nggak pakai waterproof ya, karena kan GoPro itu kan udah waterproof gitu kan. Kemudian juga ada yang namanya baterainya dapat satu bekas gitu guys. Nah ini boxnya GoPro. Di box GoPro itu apa ya, mounting biasa di helm gitu kan. Ini juga tempel di helm buat motovlogging. Ini juga motovloggingnya. Nah kemudian ada USB-nya Type C gitu guys, Type C USB. Ini untuk pindah data sih atau ngecas juga. Selain itu juga dapet ini teman-teman. Ini boxnya, kotaknya, dashbook GoPro Hero 7 Black, 12 megapiksel, up to 4K 60 fps. Kemudian kedalaman waterproofnya 33 feet ya, atau 10 meter. Bisa live streaming juga, tapi harus pakai HDMI. Nah gitu kan. Touchscreen, 8 kali slow motion, HDR, GPS aktif,
hyper smooth live streaming juga bisa. Nah ini nih, ini untuk perekam suaranya. Oke, gitu guys. Nah kelengkapannya unit GoPro, covernya, kemudian baterai, ini bautnya, ini mountingnya, USB data, ini sama ini yang ada di kotak putih tadi ya. Gitu guys. Oke, lanjut review di unit GoPro Hero 7 Black. Jadi selama vlog sih pakai GoPro ini nih ya, GoPro Hero 7 Black. Ya meskipun ini agak burik-burik kayak gini ya, karena juga efek dari ini, karena udah nggak ada lapisan lagi ya, lapisan di dalamnya lagi. Nah di dalamnya ini nih teman-teman, gitu akhirnya menjadi seperti ini. Sering lepas pakai lagi untuk ganti baterai gitu kan, karena baterainya kalau GoPro kan lumayan boros banget. Lumayan boros banget. Ini cuman berapa mAh? 1400-an ya, 1400-an mAh gitu teman-teman. Yes, right. Nah lanjut, kita review GoPro nya. Ini GoPro Hero 7 Black nya terbaik bagiku di kelasnya, menurut influencer juga terbaik. Influencer yang suka vlogging, dari audio, dari gambar, stabilisasi pun juga sangat keren banget gitu kan. Ini unitnya. Oke, kita coba nyalain. Oke, nyala. Tara, ini ada GoPro Hero 7 Black nya teman-teman. Nah, jadi di GoPro itu ada dual layarnya ya, dual screen. Ini untuk talk screen-nya, kemudian untuk memantau kira-kira apa sih yang kita pakai gitu kan. Kira-kira gambar landscape atau gambar yang namanya portrait sih, seperti itu. Untuk kita ngerekam nggak sih di GoPro itu gitu kan teman-teman ya. Nah ini adalah GoPro Hero 7 Black, right? Gitu teman-teman. Ntar tak landscape dulu. Oke. Jadi di sini di GoPro Hero 7 Black ini banyak sekali nih fasilitas-fasilitas atau menu-menu yang ada di GoPro ini nih teman-teman. Nah kalau ini untuk melihat pengaturan video gitu kan, video di GoPro Hero 7 Black. Ini resolusi dan fps-nya. Jadi GoPro Hero 7 Black ini resolusinya up to 4K. Ini juga 240 fps. Wih, keren banget gitu kan. Selain itu juga 2,7 1080 fps 720 ya resolusinya. fps-nya ini bisa paling rendah adalah 24 fps. 30, 60, 120 atau 240. Cuman biasanya kalau aku sih pakai yang namanya 1080 kemudian 60 fps. Itu udah cukup banget sih, udah cukup banget untuk ngevlog. Udah hasilnya stabil, bagus, keren, nggak boros memori. Coba kalau pakai 4K pasti boros banget memorinya bro, karena kan 4K kan gede banget ukurannya ya. Jadi minimalisir untuk yang namanya memori. Nah, Hyper Smooth Stabilization ini juga di resolusi tertentu saja, gitu kan. Kalau di 30 fps ini nggak bisa, ya 720 60 fps nggak bisa Hyper Smoothnya. Cuman kalau udah 180 Hyper Smoothnya Stabilization, gitu guys. Hyper Smoothnya aktif. Nah, di GoPro juga ada yang namanya ini POV-nya, point of view. Ada linear, ya, linear, ada wide, ada super view juga. Nah, nanti kawan-kawan kita coba ya buat vlogging lagi. Hasil gambar dari super view seperti apa, hasil gambar dari wide seperti apa, hasil dari linear juga seperti apa. Nanti kita di episode berikutnya aja, oke? Nah, kemudian stabilization auto, Pro Tune, shutter ya, ISO minimal 100, sharpness, ISO maksimal, gitu teman-teman. Jadi pakai GoPro Hero 7 Black. Nah, kalau di sini ini juga bisa yang namanya time lapse juga. Cuman aku belum pernah pakai sih time lapse-nya, belum pernah nyoba juga. Sama ada wide, ada linear. Ini kayak foto aja gitu kan. Wide sama linear untuk GoPro Hero 7 Black. Kemudian juga ada yang namanya foto
standar sih ya. Kamera pasti ada foto, ada video, ada yang namanya juga time lapse. Nah kalau foto ini dulu karena terlalu sensitif teman-teman kan. Ini foto. Untuk foto juga sama, HDR on lebih bagus, cuman agak lambat ya pas ketika capture gambar. Kemudian POV nya juga linear sama wide. Kalau linear gambarnya biasa standar, tapi kalau wide tuh kan kalau wide seperti ini. Nah melengkung gitu teman-teman.